Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas program Java saya yang pertama, latihan 3E titik Java. Di sini saya menggunakan tipe kelas scanner. Untuk scanner sendiri merupakan kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Agar kita bisa menggunakan tipe kelas scanner, kita harus menuliskan import Java util scanner. Langsung saja di baris ke-6 saya menuliskan pernyataan switch dengan input teks. Kemudian di sini masukkan nama Anda. Kemudian di sini saya menggunakan pernyataan switch. Untuk switch sendiri adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah teks dengan beberapa teks lain. Kemudian terdapat beberapa perintah case di sini diikuti dengan sebuah nama. Jadi di sini kita akan membandingkan nama dengan perintah case. Saya menuliskan Nabila, di perintah case saya menuliskan Nabila, Inci, dan Tasya. Kemudian di sini di default, untuk default sendiri merupakan sebuah bagian dari pernyataan switch yang hanya mengeksekusi jika tidak ada dari case-case di atas yang sesuai. Jadi maksudnya di sini jika saat saya mengeksekusi program, saya akan diminta untuk memasukkan nama. Kemudian saya akan memasukkan nama dari perintah case ini, Nabila, Inci, dan Tasya. Saat saya memasukkan nama lain selain nama ini, 3 nama ini, maka program secara otomatis akan mengatakan maaf, program tidak mengenali Anda. Jadi langsung saya eksekusi programnya. Oke, langsung saya eksekusi. Jadi di sini saya diperintahkan untuk memasukkan nama. Saya masukkan contohnya Nabila. Jadi Nabila ini termaksud di dalam perintah case. Jadi ada di dalam perintah case. Saya enter. Jadi program secara otomatis menampilkan halo Nabila, program selesai. Selanjutnya latihan 3F. Di sini saya menggunakan tipe kelas scanner. Kemudian di baris ke-6 saya menggunakan pernyataan will. Pernyataan will itu sendiri adalah jenis perulangan yang digunakan ketika kita belum mengetahui jumlah proses perulangan. Banyaknya perulangan ditentukan dari proses yang akan kita lakukan nantinya. Kemudian di baris ke-7 saya menuliskan masukkan nilai X. Jadi saat saya eksekusi, sistem secara otomatis memerintahkan saya untuk memasukkan nilai X. Kemudian di sini kita menggunakan pernyataan will X lebih kecil
sama dengan Y. Jadi nilai X akan lebih kecil dari nilai Y. Kemudian di baris ke-14 di sini saya menuliskan nilai X saat ini adalah ditambah X increment plus plus. Saya langsung uji. Di sini saya diperintahkan untuk memasukkan nilai X. Saya memasukkan minus 5. Nilai Y 5. Nah, jadi secara otomatis program melakukan perulangan dari minus 5 sampai dengan 5. Kemudian latihan 3G. Di sini saya menggunakan tipe kelas scanner. Lanjut di baris ke-6. Saya menggunakan pernyataan Dowell. Untuk pernyataan Dowell ini masih hampir sama dengan pernyataan will yang kita lakukan di latihan 3F. Tapi perbedaannya, Dowell merupakan perulangan yang dilakukan terlebih dahulu, minimal sekali, baru kemudian setelah itu dicek kondisinya. Jadi dengan kata lain, Dowell pengecekan kondisinya setelah perulangan. Jadi Dowell ini sendiri pengecekan kondisinya setelah perulangan ini. Sedangkan will dilakukan sebelum perulangan. Jadi will sebelum, Dowell setelah. Jadi langsung kita uji. Nah, jadi di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nilai X. Saya memasukkan contohnya sama ya seperti tadi, minus 5. Kemudian sini 5. Jadi hasilnya sama. Mungkin perbedaannya di saat penulisan codingnya. Selanjutnya latihan 3H. Di sini saya menggunakan tipe kelas scanner. Di baris ke-6 saya menggunakan pernyataan for. Untuk pernyataan for merupakan jenis perulangan yang digunakan untuk melakukan perintah pengulangan yang telah diketahui jumlah banyaknya. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nilai X dan Y. Jadi saat saya eksekusi programnya, sistem secara otomatis memerintahkan saya untuk memasukkan nilai X dan nilai Y. Kemudian di sini saya menggunakan pernyataan for. Variabel I sama dengan X, I lebih kecil dari Y, increment plus plus. Jadi nilai I ini harus lebih kecil dari nilai Y. Kemudian di sini kita menggunakan increment plus plus. Untuk increment adalah sebutan untuk operasi seperti I plus plus dan A minus minus. Ini sebenarnya singkatan penulisan dari operasi A sama dengan A ditambah 1 serta A sama dengan A dikurang 1.
Selanjutnya di sini nilai I saat ini adalah ditambah dengan I. Saya langsung saja uji. Saya memasukkan contohnya nilai 0. Kemudian di sini nilai 10. Jadi nilai terendahnya 0 sampai dengan nilai 10. Jadi batasnya di sini hanya sampai dengan nilai 10. Sekian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.